Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berniat beriktikaf di dalam masjid yang merupakan hari ini merupakan hari pertama dalam bulan Ramadan. InsyaAllah sambilan kita berniat iktikaf, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah ba'da salat subuh yang insyaAllah pada subuh hari ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Tengku Haji Muhibul Tabari MA. Apa yang beliau sampaikan nantinya mendapat mau'idah, menjadi sebuah pendidikan bagi kita bersama, dan kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad qala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Imam, guru-guru kami semuanya, hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali dengan bulan suci yang mulia ini 1441 Hijriyah. Jadi kalau tadi malam katanya telah melaksanakan tarawih dibaringi dengan salat witir pertama dan perdama, maka sebelum subuh tadi malam atau tadi pagi kita telah melaksanakan apa yang disebut dengan keberkahan pada sahur sekitar jam 4 lewat atau jam setengah 5, dan jam 5 lewat 1 menit kalau kita lihat imsakiyah telah mulai kita berimsak. Artinya sekarang kita pada posisi imsak atau menahan diri dari makan dan minum dan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Kaum muslimin menyatakan hitung dari jumlah katakanlah usia katanya yang 50-an ke bawah yang hadir, atau katakanlah 50-an ke bawah, maka jumlah katakanlah umur balik katanya atau taklif dari 17 tahun ada 33 tahun. Lepluh lego katanya sudah dibebankan taklif hukum untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik, sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Menyatakannya hitung kembali dari 33 itu kita kali 29 rata-rata katanya salat tarawih, termasuk kita makan sahur, termasuk kita iftar atau berbuka puasa nanti sore, maka jumlahnya hampir 957 kali sudah katanya melakukan buka puasa, salat tarawih, bersahur, dan 33 kali itu karena kita menghadapi umur yang katakanlah 50 tahun. Berarti hampir mencapai 1000 tahun kaum muslimin. Trip secara jumlah atau kuantitasnya sudah banyak sekali, hampir 1000.
dan kita tidak tahu apakah sampai kepada 1000 tahun itu. Nah, menyota kalkulasi atau tak hitung jumlah besar. Tapi pertanyaan yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, pembela Islam itu, yang beliau banyak sekali menulis, salah satu kitabnya yang sangat terkena adalah Ihya Ulumuddin. Kitabnya adalah kitab yang sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Beliau mempertanyakan apakah kualitas ibadah kita sudah cukup baik, sudah cukup sempurna. Kaum muslimin, ada hal yang menurut beliau itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam fotokopi ini, halaman 104 jilid 3, bahwa puasa tidak hanya makan dan minum, kata beliau, tapi juga menjaga seluruh indera, alat indera atau panca indera. Dan salah satu indera atau katakanlah yang paling dahsyat adalah lisan. Lisan katanya, mulut katanya, lisan. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa lisan bisa mendorong, membawa katanya sebagai hamba Allah kepada kebaikan, dan pada sisi lain juga lisan juga bisa membawa katanya kepada kejelekan. Kaum muslimin, bahkan lisan itu kalau menurut beliau yastabinul wal iman bi syahadatil lisan. Jadi lisan itu juga menjadi bukti bahwa kita kufur, naudzubillah, atau iman itu kokoh pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum muslimin, lisan itu adalah cerminan hati dan perasaan serta pikiran kita. Ketika lisan termasuk luntuan yang bicara menyampaikan ini, maka bahasa hati. Ketika kita mengungkapkan sesuatu kata pada orang lain, maka adalah suara pikiran kitanya. Bahkan kita juga ingin menyampaikan sesuatu perasaan melalui bahasa dengan lisan. Kalau begitu lisan maha dahsyat dan lapangannya sangat luas. Sehingga beliau mengatakan, fa innal aina la tasilu ila ghairi alwan was suwar. Kalau mata hanya bisa kita lihat warna-warna, waswar, dan bentuk-bentuk. Katakanlah kita sama-sama luntuan bisa melihat warna-warni bajai, baju, kostum yang kita pakai adalah dalam bentuk karena mata. Waswar dan bentuk itu disebut dengan fa innal aina la tasilu ila ghairi al-alwan waswar. Hanya sampai kepada melihat itu mata. Wal azan la tasilu ila ghairil aswad. Dan telinga yang gelunyung tanya hanya bisa mendengar apa yang disebut dengan suara aswad, su. Wal yad, tangan, la tasilu ila ghairil ajsam. Dan tangan hanya bisa menyentuh hal-hal benda-benda yang konkret, seperti luntuan ketika lunmat mik seperti ini hanya bisa menyentuh hal-hal yang konkret. Tetapi lisan dia bisa kemana-mana. Karenanya disebutkan fa innahu la ta'u fi itlaqi wa ma munatu fi tahriki. Lisan tidak pernah capek, tidak pernah gerah, tidak pernah dia merasa lelah, terus menerus. Tetapi kaum muslimin, ketika lisan berbicara, maka otak kita bekerja secara ekstra. Jadi ketika kita melahirkan suara apapun, lisan dalam bahasa, dalam bentuk apapun, maka termasuk kita kalau marah-marah, maka otak kita dicasnya secara ekstra, secara luar biasa. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat,
falyaqul khaira, hendaklah kalian itu bicara yang baik, kata baginda Rasulullah, aw yasmut, atau diam saja. Sehingga kaum muslimin, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak pernah aku dirugikan ketika aku diam, kata Imam Syafi'i yang kita banyak membaca tentang beliau. Aku tidak pernah rugi ketika aku diam, katanya. Kalau aku diam adalah perak, bukan. Kalau aku bicara adalah perak, maka diamnya aku adalah emas. Sehingga kan kejut satu pemeo bahwa diam itu emas. Kenapa? Karena pada diam adalah terpendam hikmah ilmu yang banyak. Sehingga kaum muslimin, kalau kita kalon dalam satu masjid, dalam halaqah ada seorang duduk diam, dekati, kata baginda Rasulullah. Kalau engkau lihat pada halaqah masjid tertentu, engkau lihat bahwa ada seseorang hamba Allah yang duduk termenung, yang duduk beristighfar, engkau datang dia. Kenapa? Itulah hamba Allah yang berilmu. Jadi kalau begitu, yang dimaksudkan di sini adalah diamnya kita adalah karena kita tidak bisa melahirkan apapun. Kaum muslimin, pada lisan secara ilmu kesehatan yang Tuan bisa rekam bahwa ada pita suara. Pita suaranya yang menyebabkan kita bisa berbicara dengan baik. Seseorang yang pita suaranya bagus, maka seperti Pak Imam tadi, kita mendengar bagus sekali suaranya. Kenapa? Karena memang pita suaranya. Pita suara ternyata tidak hanya untuk menyaring suara supaya kita lepas suara kita ngomong, tapi pita suara kita nyonyo juga untuk menyaring berbagai serapan makanan atau minuman yang kita pakai. Jadi karenanya ketika unsur medis, misalnya tim dokter atau siapa saja perawat yang memahami tentang akibat tenggorokan, ketika iritasi kita akibat suara kita terserak dan mengganggu ketika kita buka, itu namanya ada pita suara. Dalam satu penelitian yang Tuan rekam baca bahwa pada tahun 1860 Masehi, tim dari sebuah perguruan tinggi di Amerika mencoba membuat rekaman suara. Jadi rekaman suara kita nyonyo itu terjadi pada tahun 1860 Masehi. Jadi direkam suara. Akibatnya suara-suara misalnya kita yang berbicara ini bisa direkam menjadi dokumen. Jadi kalau begitu kapan cikal bakal perekam suara diciptakan pada tahun 1860 kalau nggak salah gitu. Nah, menjadi dokumen. Karenanya kaum muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau begitu suara-suara yang engkau lahirkan itu lihat baik-baik. Makanya baginda Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Lau yu'tan nas bid'awahum." Kalau manusia diberi hak untuk bersuara, "Lau yu'tan nas bid'awahum," dengan suara-suara yang dakwah itu adalah bagaimana dia mengeluarkan suara tapi mengklaim bahwa dia yang benar. Ladda'a qaumun, kata baginda Rasul, sungguh orang-orang akan datang dima'a qaumin wa amwalahum. Sesungguhnya kita itu datang kepada orang, menuduh orang lain, mengklaim bahwa harta orang lain adalah harta kita, dan bahkan kita juga menghirup, minum darah orang lain. Kalau memang suara hanya diberikan hak untuk kita dengar saja satu suara itu. Tetapi baginda Rasulullah melanjutkan walakinna al-bayyinah, al-bayyinah 'alal mudda'i. Tapi itu bukti, saksi itu adalah pada orang yang menuduh. Wal yamin ala man angkara, dan sumpahlah bagi orang yang tertuduh. Sehingga menjadi cikal bakal para ulama dalam merumuskan teks atau kaidah fikihiyah al-bayyinah alal mudda'i
wal yamin ala ma angkara. Bainah itu bukti, saksi pada orang penuduh yang membawa perkara, dan orang yang tertuduh adalah sumpah. Nyona Tunku Nasruddin yang lebih tahu tentang pekiban hukum, sehingga jadikan dasar bahwa al-bainah ala al-mudda'i. Kalau kita membawa perkara kepada pengadilan, katakanlah mahkamah, maka bainah, bukti otentik, saksi itu bagi kita yang sebagai pembawa. Tapi kata baginda Rasulullah, kalau diberikan hak suara bagi dia, hanya kita dengarkan yang dia tuduh itu, maka orang akan memakan, meminum darah kaumnya, darah keluarganya, kalau memang dakwaan atau tuduhan atau apa yang dia ajukan itu tidak benar. Ini menjadi bukti bahwa betapa, katakanlah, agama kita sangat meluruskan lisan kita. Tidak boleh kita dengar hanya sepihak. Makanya kaum muslimin, orang yang menyampaikan apapun kepada kita, kita cek, fatabayyanu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang-orang yang menyampaikan suatu berita, fatabayyanu, hendaklah kita kelarkan, klarifikasi, kita buktikan, kita tanya secara berlapis. Kenapa? Karena sangat boleh jadi bahwa yang dia bawa, yang dia gugat itu karena hanya suara dia. Dia hanya menyampaikan suara dia. Apakah suara kehendak hati dia, atau tadi suaranya memang dia ingin menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang kejelekan. Coba kita lihat surah Yusuf misalnya ayat 26-27. Bagaimana Nabi Yusuf ketika itu didorong, dituduh bahwa Nabi Yusuf telah melakukan zina dengan Zulaikha. Maka kita lihat dalam surah Yusuf, waktu itu memang antara Zulaikha dan Yusuf itu sama-sama senang. Tetapi karena dalam satu arena yang kecil waktu itu, disebutkan dalam satu kamar atau satu ruang khusus yang tertutup, tidak bisa dilihat oleh orang lain, sehingga dituduh. Maka datanglah apa yang disebut, supaya dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yusuf itu, kalau begitu kita adili Yusuf dengan membawa saksi-saksi. Kalau kita lihat tafsir, dihadirkanlah oleh orang-orang keluarga Zulaikha ini, bahagian dari keluarga Zulaikha. Tetapi dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa justru anak kecil yang belum bisa berbicara yang dibawa sebagai saksi, sebagai bukti bahwa nanti apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam tuduhan itu bahwa terbukti tidak. Maka Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 26-27 mengatakan, in kana qamisu qudda min qubulin. Jadi in kana qamisuhu qudda min qubulin. Coba kamu lihat, kata Al-Quran, in kana qamisuhu, kalau baju jubah seperti Pak Imam nih yang pakai baju jubah, qudda min qubulin. Qudda nyatakannya adalah koyak, pecah. Jadi daging-daging yang dipecahkan dari kemarin sedikit-sedikit yang disebut nanti kalau sudah kering, tak ada, tak jemurkan menjadi dendeng, itu disebut dengan qadid dalam bahasa Arab. Jadi andakal qadid, napa jauh katakanlah daging yang terpecah-pecah itu qadid. Jadi qudda itu terpecah. Kalau kamisnya Nabi Yusuf itu terpecah koyak dari depan, fasadaqat, maka klaim Al-Quran, tuduhan Zulaikha pihak keluarganya itu fasadaqat, betul. Wa kana wa huwa minal kazibin. Dan Yusuf adalah orang termasuk orang-orang yang bohong. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin, ayat kedepannya, wa in kana qamisuhu qudda min quburin, kalau memang kamis baju Nabi Yusuf itu terkoyak dari belakang, disebutkan fakazzabat, maka pihak yang menuduh itu adalah bohong. Wa huwa minas shadiqin, ya Yusuf adalah benar. Apa yang terjadi kaum muslimin atas dakwaan lisan tadi? Ternyata
dalam faktanya kamis, baju jubah Nabi Yusuf itu terkoyak, tersobek dari belakang. Kalau begitu, kon Nabi Yusuf yang ya'rungkom Zulaikha, tapi adalah Zulaikha. Kira-kira begitu. Gitu dahsyatnya betapa lisan-lisan ini yang perlu kita jaga betul dalam agama kita. Karenanya kaum muslimin, ketika kita berpuasa diminta kita jaga lisan, karena lisan inilah yang akan mendorong kita, mewakili hati dan perasaan kita, pikiran kita ketika kita sampaikan. Tetapi lisan yang disuruh dengar betul-betul, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau suara lisan itu keluar ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarkanlah baik-baik. Sehingga pakon dirumuskan para ulama menyota dengar azan wajib disampaikan di azan, katakanlah kumandang azan wajib dengar. Kenapa? Karena memang telinga kita hanya bisa sampai pada mendengar. La tasilu ila ghairil aswat, hanya bisa mendengar. Sehingga para ulama merumuskan azan itu ketika azan dimanapun wajib kita dengar. Bahkan dalam daerah tertentu ketika azan kita harus berhentikan semua mobil-mobil termasuk motor-motor. Nah, daerah-daerah yang kuat, kalau model-model Brunei ketat sekali dalam agama, sehingga begitu azan itu diharapkan seseorang muslim berbondong-bondong menuju masjid atau duduk dan dia harus salat. Inilah yang terjadi pada katakanlah daerah-daerah yang menerapkan syariah Islam secara benar, bahwa ketika azan berkumandang karena telinga hanya bisa mendengar pada hal-hal yang baik, fastami'u, maka dengarlah kala itu. Itulah kira-kira kaum muslimin betapa bahwa imsak itu tidak hanya sampai pada hanya menjaga apa yang disebut dengan makan dan minum, tetapi juga bagaimana lisan kita jaga betul. Mudah-mudahan dengan lisan itu kita nantinya. Dan kalau kita kalkulasi berapa jumlah kata yang disampaikan oleh kita dalam satu penelitian juga disebutkan lisan itu banyak sekali. Pernah diteliti bahwa berapa kata-kata yang disampaikan, yang kita keluarkan dalam satu hari. Itu hampir 16.267 kali. Rata-rata manusia katakanlah 6.000 kata-kata yang kita keluarkan saban hari. Maka kita model penelitian seseorang itu dia dicatat. Misalnya belum keluar kata-kata, kata-kata dicatat. Berapa jumlah dicatat, catat. Sehingga dikalkulasikan, dijumlahkan hampir 16.000 lebih. Tiap orang kita keluarkan kata-katanya. Berarti kalau tiap orang 16.000 lebih kita keluarkan, maka otak kita dicas bekerja secara begini. Kuat sekali dia bekerja secara ekstra itu. Lalu pertanyaan yang kedua, soal antara orang inong dan orang agam. Mengeluarkan kata-kata setiap hari. Orang inong, kalau orang perempuan 16.000 lebih, maka kita hanya sampai bisa mengeluarkan kata-kata hanya 15.000 kata-kata per hari. Itu rata-rata dikalkulasikan. Kalau begitu banyak sekali yang kita sampaikan, sehingga baginda Rasulullah falyaqul khairan, kalau engkau keluarkan kata-kata, katakanlah falyaqul khairan, hendaklah engkau keluarkan yang baik-baik saja. Atau menyohai yang baik-baik, lebih baik kata-kata yang sebelum engkau lahirkan karena perasaan engkau, karena pikiran engkau, karena hati engkau, kata baginda Rasul, maka hendaklah engkau sangkut pada tengah lidahmu. Kon le tanya, abang bengek kan, gap bengek, cukup bengek kan. Tapi kita bisa menahan, itu hanya sampai kepada tengah lidah. Menyohai cit ke baginda Rasulullah memang menyohai cit, kalau sampai sudah sampai tengah lidah saja. Jangan sampai bahwa kata-kata yang engkau keluarkan menjadi dokumen tadinya, menjadi bukti bahwa engkau telah mengatakan dan mengatai orang-orang lain itu. Jadi begitu dahsyatnya pengaruh dari lidah kita. Mudah-mudahan kaum muslimin kita menjaga ini dengan baik. Setidaknya dalam bulan puasa kita keluarkan yang baik. Kalaupun tidak bisa tahan, kita renungkan kembali bahwa hanya sampai pada tengah-tengah lidah. Dan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang tidak baik dan hanya sampai pada tengah lidah, maka
kita masih diberikan hak untuk menerima satu pahala. Betapa Islam sangat luas kepada kita, memberikan kita, mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah ini dengan baik. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.